murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka lahirlah gereja di muka bumi ini. Sebelumnya nggak ada gereja. Ini Bapak Ibu, gereja bukan bicara gedung. Kenapa tempat ini bilang gereja? Karena kita tiap minggu beribadah di sini. Setuju Bapak Ibu? Dari segala penjuru orang bilang gereja GPPS murni, orang pasti bawa kemari. Kalau mereka belum dipenuhkan Roh Kudus, maka gereja nggak akan pernah lahir. Jadi gereja itu lahir Bapak Ibu ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem, mereka mengalami kepenuhan, mengalami baptisan, mengalami jamahan, itulah mereka mulai bergerak. Tempat ini dikatakan gereja karena kita sering beribadah tempat ini. Coba Bapak Ibu, kalau kita sudah lagi tidak kumpul di tempat ini, udah nggak lagi ibadah hari Minggu, pertanyaannya, apakah masih orang bilang ini gereja? Paling kalau gini, dulu sih memang ini gereja. Betul nggak saudara? Dulu memang gereja, ada ibadah, sekarang udah nggak ada. Jadi kalau bicara lahirnya gereja, itu adalah bicara di mana saya dan kita semua bergerak ke seluruh dunia supaya bangsa-bangsa dimenangkan bagi kerajaan Bapa di surga. Tepuk tangan saudara. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, bukan setelah kenaikan, setelah kebangkitan. Ya, Bapak Ibu mesti tahu nih kebenaran firman, jangan sampai tersesat. Maka tadi saya bilang ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, ada kedatangan kedua kali. Nah, ini yang kita sedang persiapkan hari-hari ini, hidup kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Bagaimana Bapak Ibu kita menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, menjemput kita sebagai gereja yang kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Bagaimana caranya? Kalau kita hidup dengan daging, nggak bisa. Kalau kita hidup dengan kekuatan kita, nggak mampu. Nggak ada pilihan. No choice. Hanya hidup kita dipimpin Roh Kudus setiap hari, itulah kekuatan kita. Amin. Kita bisa mampu, kita sanggup. Nah, saudara lihat, Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus. Ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setelah itu, mereka mulai berpencar ke seluruh dunia, dan di mana-mana lahirlah gereja sampai sekarang tahun 2024. Bahkan kalau Yesus belum datang, terus berlanjut. Amin. Kalau Yesus datang, ya selesai. Kenapa kita menyambut mempelai pria kita? Amin. Kalau belum, terus kita bergerak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Kepada para rasul dan murid-muridnya, setelah penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Klik. Ini saya perlu tekankan, saya perlu yakinkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak terkecoh. Karena hari-hari Bapak Ibu saya sebagai pendeta sangat sedih. Ada banyak aliran ajaran yang nggak benar, yang nggak jelas. Tapi kita nggak fokus pada yang nggak jelasnya. Kita nggak mengkhotbahkan yang nggak jelas, yang nggak pasti, katakan amin. Yang kita khotbahkan, yang disampaikan kebenaran firman Allah. Amin. Yang pertama kebenarannya, Roh Kudus adalah Tuhan. Katakan 2, 3, Roh Kudus adalah Tuhan. Setuju? Sepakat? Kalau nggak kita pulang. Kita percaya bahwa Allah Bapa, ini panggilan. Allah Anak, Yesus namanya. Allah Roh Kudus itu pribadinya. Roh adalah satu pribadi. Dia bukan tiga. Satu kesatuan yang sering kita sebut sebagai apa?
Tritunggal, pribadi ilahi, dan dia memiliki perasaan. Tuh lihat tuh, pikiran dan kehendak. Sama dengan kita. Kita punya perasaan nggak? Punya pikiran nggak? Punya kehendak nggak? Iya. Makanya lihat saudara, perempuan kalau sama laki-laki berantem seru. Kalau perempuan bilang apa? Pakai tuh perasaan, kalau ngomong enak aja. Itu perempuan. Laki-laki bilang pakai tuh otak. Otak-otak sama pembe berantem. Kata Roh Kudus dalam Alkitab ditulis sebanyak 101 kali. Ya.